teman-teman semua, kembali lagi di Potpet Podcast Patria. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi kita kedatangan Cek Catherine. Halo semua Namo Buddhaya. Nah, Cek Catherine ini abis Damayatra guys. Jadi nanti di podcast edisi kali ini kita akan bahas tentang Damayatra dan gimana cerita perjalanan Ceket Damayatra. Kemana Ceket? Ke Sri Lanka. Sri Lanka. Mantap. By the way guys, disclaimer dulu ya. Ini purely dari experience-nya Ciket nih. Jadi mungkin kalau ada yang pernah pergi ke Sri Lanka juga, boleh sharing juga di bawah ya. Komen di bawah. Komen yang banyak. Jangan lupa di like. By the way, dan juga ini tuh serial pertama ya dari episode Damayatra kita. Minggu depan akan ada episode spesial dengan seseorang yang sangat spesial bagi kita di Patria ya, Ci. Nah, dan selanjutnya lagi nanti ada lagi. Jadi dinanti saja ya. Tunggu Jangan dulu. lupa nonton. Nah, oke, jadi kita sekarang mulai ya. Ci, gimana sih pengalamannya kemarin pas di Sri Lanka? Kenapa bisa tuh? Kok tiba-tiba Damayatra ke Sri Lanka gitu? Oke. Nah, sebenarnya berangkatnya bulan lalu. Jadi sekitar 9 hari. Itu sebelumnya saya pernah 2 tahun lalu sih udah pernah ke India ya. Dan kebetulan juga dengar-dengar berita Sri Lanka juga tempatnya bagus. Akhirnya ada tour juga, akhirnya aku join juga walaupun agak mepet daftarnya. Dan ternyata Sri Lanka tuh benar-benar bagus sih. Bagus banget. Mereka itu ya kan karena negara kepulauan, jadi banyak pantai dan dia itu banyak banget ada turis asingnya. Jadi selama saya di sana itu banyak ada Eropa, apa itu mereka traveling juga gitu. Jadi bisa dibilang tempatnya bagus selain spiritualnya. Jadi kita sebagai umat Buddhis kan, kita ke sana untuk tempat-tempat suci Buddhis, tapi banyak juga wisata-wisatanya yang menarik sih. Berarti cuacanya panas gak sih, Ci? Panas dan ada hujannya. Jadi kalau siang itu panas banget. Tapi nanti udah malam apa ada hujan juga. Jadi kurang lebih sama Indonesia sama sih. Mirip lah Kurang ya lebih mirip sama di Indo. Indonesia. Jadi nggak ada musim kaget-kagetnya Nggak ke sana ada ya. salju ya di sana ya, karena itu pantai. Siap, Ci. Nah, terus selain itu nih, kita juga mau nanya, Ci. Apa sih daya tariknya gitu selain pantai-pantainya? Apa yang bisa dikunjungi? Oke, kalau selama saya di sana karena kita kemarin lebih ke Damayatra, jadi kita banyaknya ikut ke tempat-tempat yang spiritual ya. Jadi pilgrimnya di sana untuk Buddhisme. Dan kalau wisata itu yang mereka fokus itu selain pantai ada national parknya. Jadi gajah sebagai ikonnya Sri Lanka ada gajah, terus ada national park yang mungkin kayak zoo di Indonesia tapi bener-bener di luas terbuka gitu. Nah, cuman karena kemarin kita pilgrim jadi tidak sempat bermain-main ke sana. Jadi kita fokus ke yang Buddhisme dulu gitu. Oke, baik. Seru banget ya dengernya ya. Penasaran sih. Nah, terus Ci, kalau misalnya gitu makanannya cocok gak? Nih pasti banyak penonton Makanan yang mau ya. tahu ya. Nah, by the way nih sebelum Ciket jawab, kita tuh ada di Wihara Ratanagraha Greenfield ya guys ya. Jangan lupa di visit ya. Oke, Ci, silahkan lanjut nih. Oke, buat makanan kurang lebih kalau Asia makanan utamanya pasti nasi, tapi mereka juga ada roti-roti prata dan lain-lainnya. Terus mirip-mirip sama India sebenarnya, dan semua itu hampir setiap hari sih menunya itu ada kari. Jadi semua itu menjadi kari. Jadi ada sampai beetroot kari, sampai mango kari. Mango kari? Iya, sampai mango ya. Unik banget ya. Iya, unik sih, unik. Tapi so far bisa kita selain makanan daerah mereka juga, kita juga ada yang western juga sih, nasi goreng, Chinese food juga ada. Jadi oke banget. Jadi nggak bakal bosen sih, bisa makan lah gitu. Nggak perlu ngestok abon gitu ya. Ada ya, kalau mau bawa boleh, bawa abon, teri gitu, it's okay sih, nggak apa. Tapi so far tetap bisa makan kok. Di sana ada cabai nggak, Ci? Ada cabai. Ada ya berarti. Malah ada kayak urap gitu. Jadi yang kelapa itu terus jadi kelapa terus dikasih cabai itu jadi mirip kayak urap gitu. Menarik Mirip, banget unik ya. Mirip. Berarti kalau ke sana tuh kita bisa santai aja ya, nggak bakal kayak misalnya kelaparan terus nanti tiba-tiba kangen pengen cepet-cepet pulang gitu, Enggak. 9 hari ya. Justru kita jadi tertarik karena makan makanan yang belum pernah kita coba kan gitu. Seru sih. Nah terus sih selama Damayatra itu tuh experience yang paling memorable tuh apa kira-kira?
sebenarnya perjalanannya itu menarik sekali dari awal sampai akhir. Itu bisa dibilang ya karma baik juga, hoki juga, semuanya lancar. Dan kemarin kan saya join sama grupnya dari Bu Weni ya, Bu Weni Lo, dan juga benar-benar dapat support dari Profesor Jayanat Kolombage selaku Duta Besar Sri Lanka di Indonesia. Nah, karena berkat beliau-beliau juga kita bisa dapat privilege. Jadi privilege itu seperti kita waktu baru datang, dari berangkat sampai pulang tuh bener-bener semuanya tuh lancar. Kita bahkan sampai di bandara itu disambut, ada tariannya dari penduduk sana itu, dari kita tuh terus dikalungin bunga juga, dapat tariannya dan lain-lainnya itu seru. Jadi ya benar-benar mereka negara yang welcome sama kita juga. Seru sih, semua bisa dibilang semuanya memorable, apalagi ke tempat-tempat sucinya. Itu salah satunya ke Kandy itu yang tempat relik gigi Sang Buddha. Lalu kita ke Ruanweli Stupa, itu stupa terbesar juga yang menyimpan relik-relik Sang Buddha paling banyak sebenarnya katanya di sana. Dan yang paling paling ikonnya juga adalah Jaya Mahasri Bodhi. Itu pohon Bodhi yang merupakan generasi kedua ya jadinya, keturunan pertama dari pohon Bodhi yang ada di India, dari Bodh Gaya India, yang tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Nah itu dibawa ke Sri Lanka. Itu ada ceritanya seru juga sih sebenarnya, yang bagaimana dibawa dan ke sana itu bener-bener historinya sangat-sangat bagus. Keren Cici banget tahu ya. nggak sih ceritanya? Mungkin nanti kalau kita ada waktu kita bisa bahas lebih lanjut kali. Boleh. Nah, terus Ci, ada kesulitan nggak selama di sana gitu? Mungkin karena bahasanya beda kali Iya, ya. Apakah orang-orang di bahasa sana ya. pakai Inggris juga kah, atau Oke. ada bahasa Tamil atau Mereka pakai bahasa Sinhala ya. ya Sinhala. Ya, Sinhala mereka di sana, dan tulisan tapi so far mereka rata-rata bisa bahasa Inggris, walaupun nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Ya dikit-dikit bisa lah gitu kita mau ngomong apa. Dan kalau untuk petunjuk-petunjuk mereka udah tulisannya pakai bahasa Inggris juga selain bahasa Sinhala. Kalau kesulitan lain nggak ada sih, makanan oke, bahasa juga oke, dan di sana juga aman. Jadi nggak ada pengemis atau apa ya, sama saya ke sana ya, saya nggak menemui pengemis ataupun ya pokoknya yang agak mengerikan. Kita cewek pun misalkan kita mau jalan atau apa itu so far aman sih, nggak ada. Malam juga aman ya Ci ya? Ya cuma kita nggak ada pergi malam-malam sih, dan kita selalu berombongan Rame-rame kan, sih ya. rame-rame gitu. Tapi oke, nggak ada. Dan mereka di sana itu tertata rapi, jadi taman-tamannya, kebunnya itu semua rumput apa tuh kayak bersih, terawat semuanya. Keren banget ya. Bagus sih, bagus. Mungkin itu something yang kita nggak expect ya di Sri Lanka tuh ternyata seperti itu. Karena jarang Sri Lanka sendiri kayaknya kurang terlalu diekspos ya. Iya, bener sih. Nah dari sini kita mau mengupas nih, jadi teman-teman yang penasaran dengerin sampai habis. Betul. Nah Ci, kemarin kan dengar-dengar nih ada Sri Lanka tuh ada inflasi besar-besaran ya. Gimana sih kondisinya sekarang itu? Oke, nah iya bener sih. Pertama juga kita kepikiran juga, Sri Lanka gimana nih kondisi sekarang, karena kalau baca-baca berita kan cukup kacau ya gitu. Ternyata sampai di sana kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Semuanya kayak berjalan normal. Turis asing juga pada datang banyak, terus juga di kota-kotanya ya kayak penduduknya udah aktivitas normal, belanja, makan dan lain-lain tuh benar-benar oke sih gitu. Dan Sri Lanka itu bisa dibilang penghasilan mereka terbesar itu dari pariwisata, dari turis-turis dan lain-lain. Jadi ya kita dengan berkunjung ke sana juga salah satu Membantu mereka membantu perekonomian mereka gitu. Mantap nih. Wah, sejauh ini udah ada yang tertarik belum? Kalau belum, dengerin. Kalau udah, cepetan pergi ya. Cepetan cari flight. Betul. Book tiketnya sekarang guys, karena sebenarnya ini Sri Lanka itu jarang sekali dibahas ya Ci. Bener ya. banget. Jadi masih banyak so much to uncover. Bukannya Betul. membandingkan dengan negara lain ya, negara tetangganya enggak. Tapi coba aja deh, siapa tahu bakal mendapatkan enlightenment juga di sana ya. Nah sekarang karena kan kita udah membahas dari segi pariwisatanya nih Ci, kita mau dive deep lebih ke Dhammayatra-nya nih. Nah sekarang apa sih definisi dan tujuan dari Dhammayatra sih Ci? Oke, jadi kalau untuk Dharma Yatra sendiri itu artinya Dharma itu kan kebenaran. Kalau yatra itu artinya tempat di mana. Jadi Dharma Yatra itu kita mengunjungi tempat kebenaran.
Jadi kalau dalam agama Buddha, kita sebagai umat Buddhis itu di dalam Mahaparinibbana Sutta itu Sang Buddha pernah menganjurkan umat Buddhis itu untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Selain 4 tempat suci yang umat Buddha ya yang ada di India, kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat suci yang terkait dengan Sang Buddha yang memiliki misalkan stupa atau ada relik Sang Buddha gitu. Jadi tujuannya kita Dharma Yatra itu sendiri untuk meningkatkan keyakinan kita dan menambah semangat kita terhadap ajaran Buddha Dhamma itu sendiri. Wajib nggak sih Ci kita sebagai umat Buddha nih kalau Dhamma Yatra kira-kira kan karena ongkosnya lumayan nih ya. Iya, ikut nabung dulu kayak naik Mesti haji. effort dulu ini kita nih. Nah, kalau wajib atau enggak, sepengetahuan saya sih di Sutta tidak ada wajibnya, tapi dianjurkan. Jadi kalau ada kesempatan, ada karma baik juga bisa ikut, alangkah lebih baiknya kita bisa pergi juga ke tempat-tempat. Sun lah ya Ya, kita. Sun. Sadu. Ayo, Sadu. Disponsor gak ya? Yang mau sponsor Yang mau sponsor siapa ya? silahkan kami dengan senang hati. Aduh. Untuk apa seri podcast selanjutnya Iya, ya kan. jadi- Nanti kita live vlog vlog live ya. Ya, Podpad goes to India. Oh. Nanti jangan jauh-jauh dulu, Sri Lanka dulu. Podcast goes to Sri Lanka. Ya, sadu, ya Sadu. coming soon. Oke. Nah, kalau gitu, Ci. Nah, kan di Sri Lanka itu katanya tingkat Buddhis Theravada itu tuh lumayan tinggi ya. Gimana sih kondisi agama Buddha di Sri Lanka sendiri? Oke, waktu kita ke sana, jadi kita tahu sendiri kan kalau India juga dulu awalnya Buddhis dari sana. Nah, lalu dibawa ke Sri Lanka. Nah, awalnya Sri Lanka itu Buddhis semua dan Theravada hampir semuanya. Nah, tapi pada zaman penjajahan itu, ini sepengetahuan saya ya dari kita pergi ke sana, itu ada pengaruh dari Eropa. Jadi dari Barat, Portugis, Belanda, Inggris itu pada datang ke sana ya ingin menjajah lah. Nah, jadi kita di sana bisa lihat, jadi selain banyak patung-patung Buddha di sepanjang jalan itu, banyak juga Bunda Maria. Jadi ada patung-patung Bunda Maria itu karena dari masa Pengaruh penjajahan Eropa, sebelumnya, ya. pengaruh Eropa. Ya tetap ada di sana, cuman ya tetap umat Buddhisnya tetap ada. Nah, dari yang kita diinformasikan itu akhirnya karena masuknya budaya Eropa dan kekristenan itu akhirnya kalau pada abad 18 itu akhirnya dari negaranya sendiri kaisar, raja dan lain-lain itu mereka mengadakan gerakan Buddha nasional untuk membudiskan lagi, meningkatkan agama Buddha itu sendiri. Akhirnya sekarang bisa dibilang hampir 70% itu penduduknya mereka beragama Buddha. Theravada mungkin Dan khususnya ya. khususnya Theravada. Keren banget ya. Keren banget sih, dan di sana kita bisa lihat patung-patung Buddha di mana-mana itu banyak, dan ada stupa-stupa kecil juga. Ada stupa-stupa kecil, kalau yang paling besar sih di Ruanweli Stupa itu. Dan umat di sana ya seperti biasa kita pokoknya bante ada, tapi tidak banyak kan di wihara, jadi nggak ada yang bante di jalan. Maksudnya di keluar-luar gitu jarang sih, waktu saya kesana jarang lihat. Dan perkembangan Buddhisnya sangat bagus, teman-teman umat-umat di sana itu juga berdoa, tempat-tempat suci itu di sana semua dilindungi dan dirawat dengan sangat baik. Gitu. Berarti kondisi wiharanya yang benar-benar yang kayak bagus, Bagus. catnya bagus gitu ya. Nah, satu lagi sih Ci yang bikin aku penasaran nih. Ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya, tapi pengen tahu aja. Mereka tuh patung-patungnya itu tuh ada influence dari kayak Portugis gitu-gitu nggak, atau gimana? Atau tetap yang pure dari Sri Lanka mungkin stylenya? Kalau dari Eropa kayaknya sih nggak ada ya, cuman mungkin ada pengaruh budaya dari Indianya, karena kan yang membawa agama Buddha itu dari India langsung yang ke Sri Lanka gitu. Jadi banyak sih patung Buddhis, banyak kan di sana patung Buddhisnya Buddha yang lagi berbaring. Oh gitu. Ya banyak di situ, pokoknya bagus-bagus sih, bisa dibilang bagus-bagus. Dan kalau mau beli patung Buddha di sana juga tempat-tempatnya cukup banyak. Jadi teman-teman kalau mau beli patung-patung Buddha itu kalau pas ke sana boleh tuh. Menarik banget ya. Sediakan bagasi yang banyak. Minimal mungkin bawa 2 koper ya itu ya. Koper. Ci, ya. Terus waktu di sana itu ada ngunjungi tempat-tempat suci kan ya Ci? Itu berarti ada ngelihat relik-relik Sang Buddha juga dong atau? Ada ya? Ada. Mungkin aku cerita dikit ya untuk Boleh. tempat-tempatnya. Kita sampai di sana itu pertama itu ke Anuradhapura.
Itu Anuradhapura itu dulu ibu kota, tapi ibu kota kuno. Nah, jadi itu ada ceritanya. Yang pertama tempat kita datengin itu Jaya Mahasri Bodhi. Nah, itu yang tadi saya bilang yang ada pohon bodhi. Jadi itu ceritanya itu pada zaman yang Sambuddha itu kan ada pohon bodhi yang dibuat gaya India. Nah, itu pohon bodhinya itu dibawa oleh putri dari Raja Asoka, itu Bhikkhuni Sanghamita. Nah, itu Raja Asoka sendiri yang membawa cabangnya pohon bodhi itu dan dibawa oleh Bhikkhuni Sanghamita ini ke India. Itu atas permintaan dari Kaisar Tisa dari Anuradhapura di Sri Lanka untuk menyebarkan agama Buddha. Nah, sebelumnya saudaranya Bhikkhuni ini, Mahinda, itu udah datang ke Sri Lanka dulu untuk menyebarkan agama Buddha. Nah, akhirnya dibawalah cabang dari pohon bodhi ini akhirnya ditanam di Anuradhapura ini sebagai pohon bodhi generasi kedua jadinya. Jadi betul-betul cabang dari tempat pohon bodhi Sang Buddha pertama yang mencapai penerangan sempurna dibawa ke sana. Nah, akhirnya kan di India sendiri ada pengaruh dari budaya luar ya, yang akhirnya agama Buddha sampai ingin dimusnahkan lah gitu, dimana pohon bodhi itu akhirnya sampai dipotong, ingin dimusnahkan. Akhirnya karena itu rusak akhirnya ini. Nah, berkat pohon bodhi dari Sri Lanka ini akhirnya dari cabang Sri Lanka inilah dibawa kembali ke India. Jadi yang di India itu bisa dibilang generasi ketiganya. Oh, berarti pohonnya itu masih kokoh dong, Ci, yang di Sri Lanka? Di Sri Lanka masih, ya mungkin karena, dan itu sebagai pohon bodhi tertua. Jadi dia 2300, udah usianya 2300 tahun. Wah, gila, keren banget. Tapi ya memang namanya pohon udah tua kan, tapi sangat-sangat dilindungi. Jadi udah ada dipagar, terus ada tiang-tiang juga untuk menyangga. Dan itu nggak boleh, jadi kita naik ke nggak semua orang bisa naik ke atas. Kita naik itu sampai pelatarannya lah untuk bisa berdoa, baca parita. Nah, untuk sampai atasnya itu sangat sulit. Jadi mungkin hanya tamu-tamu khusus kayak diplomat apa-apa yang hanya bisa naik ke atas. Berarti pas itu Cici naik ke atas juga atau enggak? Kita naik ke atas, sih, tapi itu juga ya nggak kebetulan hoki banget, kebetulan karma baik juga kita bisa ke sana, cuman ya nggak bisa lama juga, hanya untuk sembayang baca parita aja sih. Keren banget ya. Syukur sih kesempatannya itu. Iya, ngelihat pohon bodhi yang masih udah berusia 2300 tahun itu langka banget dan karma baik banget sih. Ya, selain itu ada 2 tempat, sebenarnya banyak sih tempat-tempatnya. Ada yang kalau di Anuradhapura ada satu lagi namanya Ruwanweli Stupa. Itu stupa terbesar yang di dalamnya itu ada beberapa relik Sang Buddha. Nah, kebetulan kita kemarin ke sana itu pradaksina, jadi membawa kain warna orange ya. Itu kita pradaksina 3 kali, kemudian kain itu mengelilingi akan selimuti ke stupanya itu. Gitu. Nanti kain itu kemudian mungkin bisa dipakai Bante untuk bikin jubah dan lain-lainnya. Nah, karena privilege juga nih, karena dengan profesor, power of professor. Jadi kita tuh bisa diliput sama TV-nya Sri Lanka. Masuk TV Sri Lanka. Ada videonya nanti kita jadi hari itu diliput ya, ada diwawancara lah beberapa peserta juga. Akhirnya ya hoki banget sih, kita juga bisa diliput, kita lagi pradaksina. Aku sempat lihat sih videonya sih, dikirimin sih soalnya. ඉන්දුනීසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සංවිධානය කරන එරට බෞද්ධ බැතිමතුන් පිරිසකගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයක් මේ දිනවල සිදුවනවා. ඔවුන් මෙරට ආගමික සිද්ධස්ථාන අනුරාධපුර පොළොන්නරුව සීගිරිය ගාල් ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. අද ඔවුන් අනුරාධපුර පූජා භූමියේ සංචාරය කළ අතර ආගමික වැඩසටහන් වලට දැක්වුණා. ඉන්දුනීසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරනවා. Nah, sekalian mau nanya, berarti kain itu tuh nggak semua orang bisa pradaksina dan pegang gitu ya? Kayaknya kita mesti bikin ini dulu sih, ada izin juga sih ke sana untuk pradaksina, jadi beli kainnya juga, terus izin dulu untuk bisa melakukan pradaksina itu. Gitu. I see. Nah, kalau gitu Ci, sekalian mau nanya nih, vibes-nya beda nggak pas di sana? Beda, pasti auranya beda. Apalagi ketiga tempat suci itu ya, yang Mahabodhi itu jujur merinding juga gitu. Jadi
auranya lain lah, itu pohon 2300 tahun, historinya banyak gitu, dan bersyukur bisa ke sana. Dan juga ada yang Ruanweli Stupa juga benar-benar rasanya beda. Ini kita ke tempat, oke, ada relik Sang Buddha loh gitu di sini. Dan yang terakhir ada satu lagi, ada dua sih sebenarnya. Satu lagi itu yang tempat terkenal itu relik gigi Sang Buddha. Nah ini salah satu tempat yang sangat sulit dimasukin, dan kalau ke sana tuh harus antri itu bisa berjam-jam untuk bisa masuk ke sana. Dan sampai masuk ke sana itu kita nggak bisa langsung masuk lihat reliknya, jadi cuman kayak di pintu aja itu untuk berdoa doang, dan bisa yang menyentuh pintu atau altarnya itu aja sudah kayak berkah gitu. Itu sulit banget, itu relik gigi Sang Buddha. Biasanya kalau ke tempat-tempat suci kayak gitu pujanya gimana sih, Ci? Maksudnya apakah kita datang terus baca parita atau kita ada bawa persembahan kah gitu? Oke, karena yang saya senang di sana itu kita mudah banget mendapatkan lotus bunga teratai. Iya, jadi di luar-luar itu mereka pada jualnya bunga. Jadi kita mempersembahkannya bunga. Agak beda sih sama di Indonesia. Kalau di sini kan kita kadang bawa buah, bawa ini. Nggak, di sana hanya bunga. Jadi kita bisa beli teratai atau lotus aja, terus kita persembahkan di meja itu. Ya kita baca parita sendiri aja sih dalam hati, berdoa. Dan konon katanya kalau untuk yang tempat-tempat suci tadi, kita berdoa dengan niat baik, dengan tulus, itu katanya bisa tercapai gitu. Jadi ya dengan niat baik ya, karma baik kita juga ya, biar berbuah doa-doa di tempat itu gitu. Makin pengen gak sih? Pengen. Berarti di sana tuh udah nggak pakai lilin sama dupa lagi ya, Ci, buat puja di tempat suci? Selama saya di sana kita nggak ada pakai dupa sih, cuman ini doang, berdoa, berhormat, sama menyerahkan bunga, udah. Kalau dupa nggak ada, lilin ada, cuman kan yang langsung di Memang altarnya udah ada di altarnya kita ya. nggak perlu bawa. Tapi kalau mau bawa lilin kecil-kecil taruh di sana juga oke sih, nggak masalah. Menarik banget sih. Seru banget. Oke, Ci. Nah, terus sekalian nih mau nanyain tentang budayanya juga. Nah, untuk dana makannya, Ci, di sana tuh kan dengar-dengar Cici pas di sana nggak ada ikut pindah patah ya, tapi ada dana makan. Itu tuh makanan khususnya apa sih? Karena kalau di Thailand kan mungkin di Timur Laut ya, itu kan dengar-dengar ketan karena mereka banyak kan petani di sana. Kalau di Sri Lanka apa kira-kira? Kalau kita kemarin ada, memang nggak sempat katinan, tapi kita mengundang Bante ya. Kebetulan ada 15 biku, kita mengundang Bante untuk makan di tempat makan ya. Jadi kita nggak ke wiharanya. Itu makanannya kurang lebih sama kayak kita. Jadi kita menyendokkan langsung ke Bante. Jadi makanannya itu nasi, mirip kita sih, kayak nasi, mie, dan pastinya kari-kari, buah-buahan juga. Nggak ada yang khusus, cuman ya lebih ke spesialnya mereka aja. Dan ada nasi, kalau di India kan ada nasi susu sujata. Nah, kalau agak beda sama India punya. Kalau di India itu nasi susu sujatanya bener-bener kayak bubur. Tapi kalau di sini dia lebih padat kayak ketan. Jadi kayak nasi, kayak nasi susu tapi dia agak padat. Nasi susu agak padat. Itu di kita persembahkan juga sih ke Bante, buah, sayur, dana jubah juga. Dana ya. Oke banget sih di situ. Kurang lebih lah. Pengaruh dari Buddhisme, karena Buddhisme di sana pun kan kita tahu cukup tinggi ya, bahkan 70% umat sana tuh umat Buddha kan. Itu ada pengaruh nggak sih sama kehidupan mereka sehari-hari gitu, terhadap kayak mungkin perilakunya atau tata cara hidup mereka di sana gitu nggak sih, Ci? Pastinya ngaruh ya, karena kan kita juga menjalankan Pancasila dan lain-lainnya. Kalau puja ya lebih menghormat juga, jadi ke Bante menghormat, ketemu biku juga bener-bener hormat banget. Ya. Nah, bahkan kita akhirnya sempet sih waktu itu sama rombongan itu berdana alat-alat tulis ke sekolah. Ya kita sempat pergi ke sekolah SD gitu. Nah, di sana yang saya takjub juga sih, maksudnya mereka benar-benar hormat. Jadi murid itu pada saat menerima persembahan atau kita berdana, dia itu akan berlutut namaskara di kaki gurunya. Dia bahkan menyentuh kaki gurunya seperti menghormat segitu. Jadi itu budaya yang baik sih. Ya, itu budaya yang baik sekali itu. Jadi kurang lebih sama kayak Thailand ya berarti ya, karena kan mereka kayak ada hari guru dan hari apa itu kan namaskara juga. Namaskara, iya. Jadi bagus sih mereka, budayanya ini juga oke. Terus selain itu kira-kira
kalau misalnya kan kita tadi di awal tuh kita ngomong Ayu Bowan ya. Nah, Ayu Bowan itu kan artinya panjang umur. Nah, itu tuh untuk ke Bante apakah mereka ngomong gitu juga Ci atau gimana? Itu lebih ke sapaan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita datang atau ketemu orang lain kita bilangnya Ayu Bowan, itu berharap orang kita sapaan sih, sapaan biar berumur gitu panjang. I see. Menarik banget sih. Oke deh Ci. Nah, ini kalau gitu pertanyaan terakhir ya, sayangnya karena sudah mau selesai nih waktunya, padahal kita sebenarnya masih pengen tanya Gak banyak berasa lagi banget Ci, ya, kayaknya ceritanya tuh belum Belum semua puas gitu. belum puas, masih pengen lagi. Apa kita bikin episode 2 kali ya? Boleh. Oke, nah kalau gitu terakhir nih Ci, tata cara puja bakti di Sri Lanka, kira-kira ada yang beda nggak sama di Indo? Sama di Indo kurang lebih sama. Kita kemarin kalau ke tempat-tempat suci itu namaskara, baca parita, lalu akan dapat blessing dari Bante, Patidana itu pasti. Dan di sana banyak ini sih, setelah kita ke wiharanya atau apa akan dikasih gelang sama Bante. Jadi ya kayak gelang-gelang untuk ya didoakan ya sambil Bante baca parita, itu akhirnya kasih kita gelang itu. Kalau kurang lebih sama sih. Cuman lebih ke budaya mungkin agak sedikit berbeda ya. Contohnya kita kalau ke tempat suci kita nggak boleh pakai alas kaki. Jadi itu dari luar gerbangnya itu kita harus sudah taruh lepas alas kaki. Nggak boleh pakai topi, nggak boleh bawa payung juga. Dan di foto itu di tempat-tempat suci bahkan banyak yang khusus itu nggak boleh foto sama sekali. Bahkan mungkin kayak di tempat relik ya, itu di dalam yang relik dalam tuh kita nggak boleh foto. Jadi hanya boleh di luar aja dan tidak boleh selfie. Jadi kita selfie dengan patung Buddha gitu, kita selfie itu nggak boleh. Nggak boleh ya Boleh guys. ya, itu respect ya. Jangan ya deh ya. Ingat etika ya, karena bisa diteriakin ya Ci ya? Iya, jadi kalau misalkan nggak ngerti kan, mungkin kayak turis-turis gitu mau selfie, yang lainnya bakal langsung teriakin, nggak boleh gitu. Dan kita kalau mau foto pun, fotonya harus sambil menghadap Sang Buddha. Jadi nyerong gini Jadi ya? sambil menghadap atau menyerong, jadi nggak boleh membelakangi. Gitu. Dan budayanya ya Buddhisnya di sana benar-benar kental, bahkan kita sampai di bandara pun itu udah ada patung Buddha besar di bandaranya, jadi itu kayak ikonnya, oh ini kita udah sampai di Sri Lanka, ada patung Buddhanya. Keren banget ya. Etikanya lebih budaya kita yang perlu kita belajar juga ya. Itu kita sebagai umat Buddha juga harus respect ke Buddhis juga, ke umat lain pun kita juga harus pelajarin. Ingat untuk jaga etika di tempat Manapun. umum, apalagi tempat suci ya guys ya. Kalau nggak mau viral, jangan lakukan hal-hal yang enggak, oke? Nah Ci, sebelum kita ending nih, karena kan waktunya sudah mau selesai ya, kita ada sesuatu untuk Ciket nih. Wih. Terima kasih. Apa ya itu ya? Kaget, Ciket pasti kaget ayo, deh. Tim, silahkan sini. Teng teng. 2, 1, tada. Oh. Thank you. Thank you Ciket. Ayo kita foto bareng dulu yuk. Foto dulu. Ayo Cilip. Oke sip, thank you Ci Thank Catherine you untuk sharingnya juga, hari ini. thank you. Sangat insightful dan ini tuh bener-bener bikin kita mau pergi ke Sri Lanka ya, besok kali ya pergi Ci. Booking tiket ya. Ingat cuti dulu Ci. Cuti ingat dulu guys. Nah, by the way, kita mau kasih tahu info yang sangat menarik nih. Kebetulan dengar-dengar tuh Bikuni Sanggamita itu kan membawa cabang daun pohon bodi itu di bulan purnama di bulan Desember ya. Kebetulan tahun ini itu bertepatan dengan perayaan HUT Patria yang ke-29 guys, di tanggal 15 Desember. Jadi ingat ya, nanti kita rayakan bareng-bareng. Dan ada lagi ya Cilit ya, ada sesuatu. Ada satu pengumuman lagi. Nah kira-kira teman-teman tertarik nggak kalau misalnya Patria bikin tur ke Sri Lanka? Kalau misalnya tertarik, jangan lupa komen di bawah. Komen di bawah guys, siapa tahu beneran dibikin gitu kan ya. Siapa tahu tiketnya disubsidi, gak tahu tiketnya Giveaway. mana tapi ya. Oke deh, nah ini di akhir podcast Patria kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Satya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dah.